Lu bayar kan? Bayar, gua bayar. Kok bisa lu bayar tapi diusir? Gimana ya? Yoi, konnichiwa minasang. Yokoso di Jepangin, tempat di mana cerita rantau jadi sumber tawa, semangat dan penuh makna. Bareng gua Hakim, kita bakal ngobrolin perjuangan seru anak-anak Indonesia yang hidup, belajar, kerja maupun punya kisah cinta di negeri Sakura. Tapi santai aja karena di sini tawa dan inspirasi jalan bersama. Yoi, langsung aja kita kenalin sama dua teman kita sekarang. Ini sekarang yang bakal jadi narasumber kita hari ini ya. Dengan saudara siapa? Kayak siapa aja. Ya kenalin, aku Frankie Bun. Indonesianya dari Indonesia Malang. Kebetulan ini entah kenapa datang ke dia bisa bareng-bareng. Ya, terus selanjutnya siapa? Ya, nama saya Kevin. Yoi. Asalnya dari Sumedang ya. Sumedang mana? Bandung berarti. Sumedang, Bandung. Sumedang Beda. gak bisa di Sumedang gak bisa sama-sama Bandung. Oh, beda Bahaya, itu. marah-marah. Oh iya, beda ya. Tahu Sumedang sama tahu Bandung beda ya? Beda rasanya. Iya. Bener. Anyway, sebelum itu makasih banget nih teman-teman ya udah disempetin waktunya datang ke sini buat ngisi ini. Sebenarnya podcast pertama gua. Ini apa ini tulisannya? Jepangin. Iya. Kelihatan, Cok. Jepangin podcast. Veraniki. Veraniki itu nama channel YouTube gua. Pertama baca kirain Veraniku. Veraniki itu asal katanya dari ini dulu, dari bini gua, nama bini gua dan nama gua. Verani sama Hakim gitu ceritanya. Iya, namanya gitu. Oh jangan salah nih, bentar lagi jadi bapak. Oh, Seminggu lagi katanya ini. Ayo. Ya doain aja ya, semoga lancar. Sebelumnya selamat. Ya, perlu teman ketahui sebelumnya sih sebenarnya kami ini datang ke Jepang di tahun yang sama di bulan yang beda. Ya kan? Benar. Lo kan di Osaka, gua Gifu. Anak-anak Osaka gaya pengen berangkat duluan ke Jepang. Waktu itu kan? Iya, gua ada. Iya kan? Oh, gua duluan. Lo bareng gua? Enggak dong. Biar sama mereka kan? Bareng. Cuma Iya. gue kiranya gue bareng lu kan awalnya. Iya. Ternyata pas tanya si Akang, bukannya berangkat bulan depan. Nah, nggak tahu. Oh, jadi lo ekspektasinya berangkatnya sama gua di bulan 10. Oh, ternyata bareng sama mereka. Maaf pas itu nggak tahu ini lagi kira-kira katakana Mas ya. Iya. Ya udah lah, mungkin gini aja kali ya, langsung aja kali biar enak kali ngobrolnya ya. Iya. Gini aja deh, kalian tuh kenapa sih kok sebenarnya kan tujuan orang-orang teman-teman kita kan banyak nih ya, kayak ada Jerman, Singapura dan lain sebagainya. Kenapa kalian bisa kepikiran Jepang yang dipilih gitu loh? Ada apakah dengan Jepang menurut kalian gitu? Pada saat itu ya, siapa dulu nih? Gua. Lo dulu apa? Oh iya dong. Gantian dong. Iya. Kenapa Vin? Simpel aja sih. Apa? Ya, gua demen anime gitu. Iya. Oh, emang dari kecil sering nonton anime. Dari kecil SMA terus kecanduan anime, nonton anime. Jadi keracunan. Jadi ya gimana sih tinggal di Jepang gitu kan? Oh, penasaran yang dulu cuma kayak ngebayangin doang gitu, kayaknya asik gitu tinggal di Jepang ya. Hidup Kalau kayak udah tinggal di Jepang bisa jadi anime kan gua nggak tahu. iya benar. Bisa jadi. Oke, masuk akal. Iya. Lalu lu sendiri Bun gimana nih? Kalau gue bukan karena anime, Apa nih? gue karena AKB48 nih. Kok bisa? Ternyata bisa AKB. Kok bisa AKB gitu? Kenapa ya? Gue ngeliat cewek-cewek di Jepang tuh kawaii gitu. Jadi gue pengen lihat secara langsung kayak gimana gitu. Terus di luar itu juga gue kira di Jepang itu cari kerja gampang nih. Karena kan aman nih di sini juga. Anak pelajar juga banyak. Iya benar ya. Jadi datang ke Jepang ya buat nyari duit nggak susah-susah amat lah mikirnya. Oh, pada saat itu. Saat itu. Oh. Iya. Tahu Masuk ya. akal. Taunya Di sini. Ternyata ada effort juga ya, Iya. lumayan effortnya ya. Udah hiragana nggak ngerti kayaknya tadi gue hiragana nggak ngerti. Ternyata masuk baru interview doang nih. Udah nggak gitu. Udah AU udah maaf.
Oh, ternyata gitu. Susah banget. Iya. Oh, jadi sebenarnya gini, apa awal kalian ke Jepang tuh, kemampuan bahasa Jepang kalian tuh gimana sih? Nah, dari siapa lagi nih? Aku Siapa tadi, nih? Lu deh, lu gimana nih? Jadi ya kan biar karena- tahu ini orang ya. gimana ya, kan waktu itu kan di Bandung juga kan ikut pelatihan juga kan. Ah, iya benar. Sama ini sekolah Ya, di ada sekolah. Bandung kayak. Ya. Mungkin kalau perlu disebutin namanya. Boleh. Oh, Oh, gitu mas, orang kita satu alumni. iya kan, iya kan. Cuma takutnya kan nggak boleh disebutin kan, takutnya. Iya, nggak apa-apa. Nah. Sebutin aja. Kalau yang mau datang ke Jepang nih, bisa menghubungi Iya. sekolah yang namanya OHM di Iya, Jepang ya. iya, benar. Silakan. Oh, kami di alumni yang sama soalnya. Sama gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi ya itu sebelumnya kan karena gue taunya kan berangkat Oktober, nah gue pelan-pelan nih, gue juga pas itu kan masih kerja. Nah gue karena tiba-tiba dia ngomongin kayak gitu, akhirnya gue putus kerja, gue baru mulai ikut pelatihan bahasa nih di sana di sekolah. Nah akhirnya karena cuman sampai hiragana, katakana sama ohayo gozaimasu. Nah Si Oe turun. si Oe turun. Untung sekolah gak ada interview. Iya. Kalau ada interview selesai. Jadi waktu itu awal belajar bahasa Jepang cuma tok di lembaga bahasa itu sebulan kurang apa gimana? Sebulan. Si OS sebelum turun itu kira berapa lama sih belajarnya? Kalau si Oe Kayaknya lu dulu deh ya. Gua dulu deh baru lu datang telat ya. Telat banget ya. Gue telat banget. Iya, kalau nggak salah sebulan sebelum turun Tio. Sebulan Sebulan atau 2 bulan gitu. Sebulan. Bener-bener kayak yang gua lihat sih emang waktu itu ngeblank banget sih ya. Bahasa Jepangnya ya. Gimana nggak ngeblank, buku pelajaran aja belum megang. Mana masuk juga jarang-jarang lah. Bener. Iya bener-bener. Nah kalau lo sendiri gimana Min waktu itu? Level bahasa Jepang lo di awal sebelum berangkat ke Jepang gitu loh. Awal banget tuh. Iya, sebelum berangkat ke Jepang tuh kayak apa sih kemampuan bahasa Jepang? N5 tapi N5 gak dapet juga gitu. Jadi emang based on dari apa nih pengetahuan bahasa Jepang ya asal mulai selain nonton apa ya? Ya nonton anime kan, Oh. gitu, dengerin lagu Jepang kah, gitu doang sih. Tapi kotoba-kotoba bahasa Jepang waktu itu udah oke lah ya, ada lah ya gitu. Ya yang, Lumayan. yang suka dipakai di anime doang itu. Belajar apa sih bukunya dulu kan kita tuh dulu Mina Mina Nihongo ya? Nihongo. Nah, kalau udah tamat Mina Nihongo 1. Satu doang itu. Oh, gua belum. Buku gua kayak masih baru malah. Lu belum. Bab 1 aja nih masih Hiragana kata-kata. Sama kayak gua tuh mirip-mirip. Tapi perasaan lu mah enggak sampai Hiragana kata-kata banget. Iya sampai buku Kata-kata Hiragana udah ngelotok lah ya. ya udah sampai buku Mina Nihongo 1 itu tamat tuh udah. Nah, itu lumayan sih sebenarnya udah Lumayan, basic ya, udah iya. pengetahuan basic kayak kotoba tuh udah tahu minimal kotoba taberu lah tahu. Basic sih basic pas nyampe ke sini Begini ya. ngomong lagi gitu. Tapi iya benar. Jadi kalian kan dengan kemampuan bahasa Jepang yang kayak begitu pada saat itu jadi visa yang kalian ambil waktu itu apa? Dan ikut program apa sih kok bisa gitu? Bisa masuk ke Jepangnya caranya gimana tadi? Ya untungnya kita dibantuin lembaga sekolah gitu kan. Jadi kita langsung dibantu sama pihak sekolah Jepang juga kali ya. Makanya karena CEO turun langsung pas sampai Jepang gitu kita kayak mau nukerin CEO gitu kan. Nukerin di Bandara imigrasinya ini, ya. Jadilah visanya ya. Kartu penduduk di Jepang. Oh jadi visanya itu visa apa? Pelajar. Pelajar. Oh jadi awal ke Jepang itu kalian masih visa pelajar. Makanya wajar masuk Jepang nggak begitu susah karena memang maksudnya bukan nggak begitu susah, maksudnya kemampuan bahasa Jepangnya nggak terlalu begitu diukur karena memang awalnya udah masuk pelajar sekolah. Iya. Sekolah apa ya? Kalau bahasa. Sekolah bahasa Jepang. Iya. Iya. Nah, Mau disebutin juga mereknya? Nggak usah. oh jangan. Takutnya Kesenangan ya. iya. Ya, kalau dibayar boleh lah. Ya. Jadi waktu itu selama kalian sekolah nih di Jepang kan pasti kan namanya juga ada lika-liku atau apa. Apalagi waktu itu kalau nggak salah langsung corona gitu ya. Iya, 6 bulan setelah kita ke Jepang corona kalau nggak salah. 6 bulan. 6 bulan. 3 bulan, 2 bulan. 3 bulan 6 bulan segitu lah ya. Kira-kira iya Kira-kira gitu lah. Nah kalau gue kan emang notabene yang dulu kan gue di Gifu ya. Terus Baitonya juga nggak banyak loh. Kalau beda lah kayak di kota sama di perantauan beda lah ya. Baitonya gajinya juga kan lumayan jadi nggak usah banyak. Nah kalau kalian kan
mungkin sekolah nggak ngasih dong Baito, beda kan kalau ke gua kan emang sekolah tuh diarahin lo Baito di sini gitu, sama sekolah Iya. dikasih tahu di Mau dikasih tahu lu ya. ya didaftarin sama sekolahnya langsung, jadi terarah gitu. Jadi kalau kita keluar dari situ nggak apa, ya udah kalau lo keluar cari kerjaan sendiri gitu, masalah lo dapat pendapatannya berapa ya terserah. Nah kalau kalian sendiri kan dari sekolah nggak dikasih nih setahu gue ya. Mhm. Pada saat itu tuh kalian tuh selama dua tahun sekolah tuh gimana sih kok bisa gitu dengan bahasa Jepang yang mamba memble apa adanya gitu ya. Ibarat kita belum pernah ke Jepang, bahasa Jepangnya kayak gue juga kita hiragana katakana aja baru belajar di Jepang gitu kan. Diajarin bahasa Jepang mesti pelangap pelongo, cuma kan kerjanya di pabrik juga nggak begitu dipakai kan. Iya. Nah kalau kalian sendiri tuh kok bisa dalam 2 tahun kalian bisa bertahan sampai lulus, gimana caranya, dengan sedangkan itu bukan dari sekolah gitu. Pada saat itu kok bisa Ya, gitu. untungnya gue sama Kevin ini Aruba itu selalu bareng Bareng terus terus ya, ya, gitu selama ya. 2 tahun itu. Awalnya tuh kita nyobain ini nih di Di mana? Amazon, ya. di Amazon yang angkat-angkat barang Barang. berat Iya. itu. Nah di situ tuh kita nggak enaknya kita rebutan shift Yes. Sama orang lain. sama orang lain. Ah. Nah itu pun karena itu juga kita juga seminggu cuma dapat Gue cuma sekali. sekali, 1 bulan sekali. Iya. Oh, Nah pas itu karena itu ada kendala kayak gitu kan duit nggak mungkin dong di situ terus buat bayar Betul. sekolah apa nggak cukup. jadi nyari yang lain gitu. Dari yang lain kita kebetulan kita dapat di Raipu Di pabrik supermarket gitu. pabrik supermarket. Nah kebetulan tuh baik banget juga orang di situ timnya orang Jepang semua. Harus banget gak sih bisa bahasa Jepang di kerja tempat-tempat kayak gitu? Enggak. Pada saat itu. Dibilang Enggak. Yang penting mau kerja aja Yang gitu. penting mau Dan kerja. paham gitu kerjanya apa. Iya. yang penting tuh awalnya bukan bisa ngomong apa-apa. Ada interview gitu enggak kan? Interview ada. Enggak tahu, gua udah lama itu aja. Itu kita cuma dikenalin dong dari pihak ketiga kalau nggak salah. Iya iya iya. Jadi ada yang nyalurin lagi. Ada nyalurin gitu. lagi. Jadi kita tinggal kerja aja, terus terima gaji gitu ya. Nah, tapi minimal bisa dengerin dulu. Paham gitu maksudnya Paham. disuruhnya apa. Yang penting perintah atasan ngerti, aman sih harus kerjaan di Jepang. Gitu ya. Harusnya. Harusnya gitu ya. Semangat di sana sih. Jadi ini kan mungkin dulu sama sekarang beda lah kondisinya ya. Corona mengganggu corona. Nah kalau bukan corona mungkin ya kerjaan kayak nggak begitu susah lah nyari baito mungkin ya, karena restoran udah mulai buka banyak. Dulu kan banyak yang tutup juga. Nah di saat sulit kayak gitu tuh kalian ngerasa susah nggak sih nyari baito pada saat itu? Waktu itu kita bener-bener di pas corona itu 2 tahun itu bener-bener bertahan di sana doang. Enggak pindah-pindah kemana-mana, bener-bener gitu. ketika lihat teman-teman Iya. orang lain ya Eh, di restoran, pada restorannya tutup lah, hotel bangkrut lah, Iya. kita stay aja gitu di sana gitu. Iya. Kita di sana aja gitu, jadi ya gitu-gitu aja 2 tahun. Jadi emang jadi tetap gitu mau gimana pun lu berusaha untuk bertahan di situ cari Iya. baito ya susah karena itu tuh karena di situ tuh karena bertahan di situ karena memang nggak ada kerjaan lain kah atau memang udahlah capek lah nyari lagi di situ aja apa gimana gitu? Di sisi satunya juga kita juga bingung kan pas itu kan baik itu juga pada susah, orang lain juga ngeliat orang lain susah nyari. Iya. Terus kita juga di sisi lain di perusahaannya juga enak. Enaknya kenapa? Benernya di pabrik kan emang semua kan serba kerja kasar kan. Tapi enaknya di kita itu kita tuh timnya banyak orang Jepang, jadi orang Jepangnya itu juga udah ada kerjanya masing-masing kan. Apa ya job desk-nya? Job masing-masing sedang. Jadi kerjaan kita juga ada. Kalau kita misalnya nggak bisa nanganin, orang Jepang juga pasti bantuin. Oh gitu. Jadi sebenarnya bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Jepang pun kayak baru awal-awal masuk ke Jepang, kalau yang masuk sekolah bahasa harusnya nggak begitu susah cari baito gitu ya. Kalau untuk sekedar cari part time. Kalau sekarang gampang banget, Sekarang gampang Oh banget. sekarang gampang banget justru. Sekarang gampang banget. Oh di Osaka udah gampang banget ya. Banyak lowongan, apalagi sekarang kan Osaka tuh ada expo. Ah iya iya iya. Itu bener-bener udah turis udah pada masuk juga kan, Hmm. staff-staff pada butuh, jadi ya gampang sih. Oh iya waktu zaman corona dulu turis belum banyak, nggak boleh banyak yang masuk ya, nggak boleh masuk malah ya. Nggak boleh. dulu susah mau Nggak boleh masuk Jepang. Jangan pulang aja ke negara kita nggak bisa balik lagi ke sini ya. Iya. Oh. Ya terus di situ tuh kayak apa ya? Selama kalian sekolah kan otomatis, nih mungkin banyak teman-teman di sini nanya kali, kok bisa mereka tuh sambil kerja gitu, sambil belajar juga, itu ngatur jadwalnya itu gimana sih gitu ya? Enak nggak sih? Kalian apa
jadwal sekolah yang disesuaikan dengan jadwal kerja apa itu sebaliknya? Apa jadwal kerja yang disesuaikan dengan jadwal kita sekolah gitu. Kalau di kita jadwal kerja yang disesuaikan sekolah. Kita juga kebetulan aja ini kerjaan kita emang selalu di malam hari, yakin. Jadi kerjaan kita nggak akan tabrakan sama sekolah. Tapi tidur kita tabrakan. Ya. Oh, jadi kalian ngorbanin jam tidur kalian ya? Oh iya. Oh, jadi bagi teman-teman yang ke Jepang tuh ya berarti harus siap mental kesehatan Harus juga siap ya. kesehatan sih. Jaga kesehatan harus. Apalagi yang kayak apa ya, teman-teman yang memang butuh biaya lebih untuk kehidupan di sini kali ya. Gitu. Wah, apalagi kalau yang mau Aruba itu mental hai dong nih. Siapin mental aja ya. Soalnya pasti atasnya ngomong hal-hal indah lah. Ya, bagi banting Susah. piring gitu kan. Ya, minimal. Ya asal kepala nggak dibanting aman. Jadi masih bisa lah ya gitu. Maksudnya kalau butuh kekurangan biaya untuk kayak kehidupan atau apapun masih bisa dicari dari Baito. Bisa banget. Bisa. Kan mungkin dari teman-teman Indonesia nih mungkin kayak mau ke Jepang tuh kan gimana ya? Kayak khawatir banget gue nih nggak punya duit atau apa gitu. Masih banyak yang takut pengen ke Jepang tapi padahal dia pengen banget ke Jepang gitu kan. Nah di antara teman-teman kalian tuh sebenarnya atau kalian sendiri justru ya ada nggak sih yang kayak dari rumahnya ini mah rata-rata yang ke Jepang tuh orang-orang yang nggak tahu mungkin ya rata-rata yang ke Jepang tuh pasti udah punya duit lah, orang tuanya gini lah. Nah teman-teman di antara teman-teman kalian atau justru kalian sendiri ya ada nggak sih teman-teman yang kayak memang dia tuh berjuang dari udah nyampe Jepang nih tanpa ngandelin dari orang tua gitu, ada nggak sih teman-teman kalian kayak gitu? Nggak, maksudnya di Osaka, di kota besar. Kalau gue mah kan emang di desa, maksudnya biaya kehidupannya nggak terlalu besar kayak di Osaka lah. Gitu. Kalau Osaka kan, ya otomatis siapa sih yang mau ke desa? Ya anak-anak sekolah bahasa. Pikirannya pasti kan, kalau nggak ke Tokyo, Osaka, Kyoto gitu kan minimal kan, masih sepi-sepinya kan. Nah ini kan bagi teman-teman nih, ada nggak sih? Kalau di sekolah-sekolah yang di desa tuh biasanya sekolah bahasa ya itu dicariin nama sekolahnya. Kalau gue sih waktu itu ya programnya memang ada. Tapi kan beda mungkin kalau yang di Osaka beberapa sekolah ada mungkin nggak ngizinin Aruba itu mungkin kan. Ada banyak kan. Berarti harus pintar-pintar milih sekolah juga kan. Iya. Nah di antara teman-teman kalian tuh kalau misalnya ada teman Indonesia, gue pengen ke Jepang nih tapi nggak ada duit gitu. Maksudnya nggak ada duit, kalau ke Jepangnya gue hidupnya gimana ya, kok nggak ada duit gini. Kira-kira ada nggak sih teman kalian yang maksudnya bisa bertahan selama 2 tahun gitu tuh sampai lulus sekolah bahasa tapi ngandelin dari uang part time itu mungkin nggak sih menurut kalian? Sebenarnya ada nih. Ada. Cuman buat orang yang bener-bener dari awal nggak pengen nyediain modal dari Indonesia juga ini, itu sih rata-rata mereka ngerjain 2 Aruba itu ya. Atau 3 double gitu maksudnya. Kadang 3 malah kalau mereka. Soalnya kan dari kita sendiri kan di sini nih apartemen di Jepang ini juga udah mahal sendiri. Iya. Belum kita ngejar duit buat bayar sekolah. Nah itu tuh mereka rata-rata 2 itu. Tapi mungkin ada mungkin beberapa teman juga yang memang dia bertahan selama 2 tahun itu dia ngandelin cuma Aruba itu di sini. Cuma tinggalnya nggak sendiri mungkin ya. Join gitu misalkan satu apartemen 5 orang. Jadi yang satu apartemen harganya 5 juta, jadi tiap orang cuma 1 juta PT kan mungkin ada kayak gitu strateginya. Jadi mungkin strateginya macam-macam ya teman-teman. Jadi kemungkinan itu tetap ada bisa gitu ya. Tapi ya satu apartemen isi 5 orang benernya nggak boleh sih. Iya. Soalnya asrama yang dikasih dari sekolah mungkin itu kan. Iya. Ada kan yang dari Indonesia dikasih sekolah gitu mungkin bisa aja. Tapi kalau gua sendiri nih pengalaman kalau gua di desa ya, pada saat itu kerja sesuai aturan. Cuma gajinya emang karena kerjanya malam jadi gajinya agak gede. Itu enak sih. Makanya ya itu masih bisa bertahan ya di situ. Gitu. Bedanya. Ini berarti dulu nggak ngambil 2. Satu Satu aja udah. Itu aja udah. Makanya bahasa Jepang gua jelek waktu itu. Satu padahal banyak waktu belajar harusnya ya. Ya benar ya. Tapi kan malam, Bos. Capek. Iya. Bayangin. Kalau gua kan gini dulu kayak misalkan sekolah tuh dari jam berapa ya? Dari jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 kan. Pulang tuh jam 5 nyampe rumah tuh. Masak, nyiapin makan, bekal kan. Tidur sejam 2 jam, jam 8 udah berangkat, jam 9 di penjemputan, jam 10 udah harus kerja tuh kan. Terus sampai pagi dong, sampai jam 7. Jam 7 selesai kerja, perjalanan sejam setengah
sampai rumah jam 8, jam 9 mandi segala macam, selesai jam 10 tuh istirahat. Ya tidur 2 jam, jam 12 udah harus bangun lagi sekolah gitu. Makanya kadang-kadang dari sekolah juga kan ngorok. Karena pernah punya pengalaman ngorok di sekolah. Oh. Kalau gue pernah ya sumpah ya, Kalau aku sih nggak malu-malu. ada. Kalau aku sih nggak ada. Kalau ini sih Selalu. Iya ngorok. Sampai guru bingung, ngapain kamu sekolah kalau tidur terus? Jawab kayak gitu dulu. Tapi mungkin itu kali ya. Ya mungkin maksudnya nggak dari nol banget, nggak ada biaya gitu. Kalau untuk sekolah bahasa loh ya ini ya. Iya. Sekolah bahasa yang memang tanpa ada bantuan support dari pemerintah Jepang atau apapun dari beasiswa atau apapun yang kayak benar-benar swadaya berdasarkan ekonomi sendiri di Indonesia tetap sebelum berangkat biasanya harus nyiapin dana sekian harus. gitu ya. Satu buat nyiapin dana sekolah iya. Awal bayar sekolah ya, Kedua, awal itu apartemen. Apartemen juga ada. Ya. Jadi dari nol banget itu dibilang Nggak mungkin sih. Dibilang nggak mungkin. Setahu gua juga gitu. Yang gua alami juga gitu. Di Indonesia tetap harus biaya. Makanya Dulu kita kan kita pas mau buat ngambil COE kan kita perlu nyediain ini nih, setoran yang di bank kita ada berapa rupiah. ya, Oh, iya, iya, ya, rekening. itu ada rekening, laporan rekening itu pun juga dilaporin ya kalau yang sekolah bahasa. Karena memang maksudnya bukan untuk diambil sama pemerintah sih sebenarnya. Untuk jaminan bahwa nih anak nih bakal bisa bertahan gitu selama di Jepang. Meskipun nanti di Jepangnya juga nyari duit sendiri sih buat bayar apartemen atau bayar biaya sekolah atau buat main mungkin bisa kan ya gitu ya. Rata-rata gitu. Karena sayang juga gitu ya kalau nggak baik itu kan ya. Iya. Kita pengen beli apa, pengen main apa kan nggak perlu kayak ngandelin uang saku biasa gitu ya. Iya. Pasti Kalau teman. ngandelin apalagi yang ini kan ngandelin uang dari Indonesia kan, Iya, gaji Indonesia sama Jepang pengeluaran jauh banget Jepang ya. kan Aduh, beda. Makanya mau nggak mau harus tetap ini harus itu. mau nggak mau bayar. Inisiatif sendirilah. Jadi kalau teman-teman ini memang basically sebenarnya ada support yang meskipun nggak secara total lulus selama 1 bulan tuh dari orang tua tetap ada bantuan gitu dari Indonesia apa gimana kalau supportnya? aku Kalau sih- lu berdua Kalau aku ada support. ada Soalnya- atau lu punya usaha sendiri justru balik di Indonesia? Nggak gitu. Tapi emang setengah dibantu dari Indonesia. Ada gitu. Soalnya main terus di sini habis. Jadi duit Aruba itu tuh justru dipakai buat main. Main. Ah, jalan-jalan. Iya iya iya. Iya iya. Ini berarti Iya. kalau para kaum berjuis sih, Cok. Bukan gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Memang ada ya mungkin beberapa teman. Tapi memang faktanya ada teman-teman yang memang nggak ngandelin banget Iya. dari Indonesia. Bukannya nggak ngandelin, bahkan nggak nerima spesial pun salah satunya gua sih contohnya ya. Ya, ini ada contohnya di sini. Ya, tapi kan gua tahu diri, makanya tahu diri kenapa gua ngambil Osaka, ngambilnya di desa yang jauh lebih maksudnya logis dan gua bisa kuat kira-kira bertahan gitu pada saat Harusnya gue juga ambil desa kali ya. Allah lu pengennya langsung ke kota ya. Waktu itu kan pengennya Osaka gitu ya. Tapi ada juga kan salah satu teman kita yang memang kayak benar-benar full banget itu dari Jepangnya dia bertahan berjuang sampai lulus sampai sekarang dapat kerja kan ya. Ada beberapa orang kenalan ada. Super banget. Jadi sebenarnya untuk teman-teman yang pengen ke Jepang untuk ya sekolah bahasa bukan nggak mungkin gitu untuk bisa bertahan di sini tanpa ada kiriman dari Indonesia sih sebetulnya bisa aja. Bisa. Asalkan ya di strategi kayak ya jangan dijarangin makan keluar, makan di luar masak sendiri gitu bisa. Benar. Terus ya kayak ya itu tadi join apartemen. Temen Joy. Ya nggak sendirian nggak bergaya gitu kayak kita Indonesia itu sendiri nggak bisa itu di sini. Kalau bener-bener nggak super tajir, Ya apalagi kalau buat buka apartemen itu mahal banget. sekarang mahal sih. banget ya pindah apartemen itu lumayan banget Iya. sih. Nah terus kalian kan udah nih 2 tahun nih berjuang nih. Terus sekarang kalian ngapain? Kok bisa bisa masih ada di Jepang? Kok bisa ya? Iya. Setelah lulus sekolah bahasa, kalian kemana nih? Kalau kita nih masuk sekolah kejurusan lah kalau di Jepang ngomongnya lah ya. Itu kenapa? Soalnya rata-rata kita ijazah di Indonesia juga meskipun gua kan udah lulus kuliah nih di Indonesia satu juga. bangga. Oh. Nah, itu ijazah kuliah ternyata di Jepang juga itu nggak dilihat berharga gitu lah di mata mereka. Itu tuh harus dibantu sama sekolah kejurusan di sini juga minimal. kalau pengen kerja di Kalau pengen Jepang. kerja yang enak lah.
Iya, iya. Nah, dari situ gue dari sekolah kejurusan itu, dari gurunya dia aku itu dikenalin ke sebuah perusahaan. Nah, di situ tuh aku awalnya cuma bantuin kerjaan mereka. Nah, dari situ ternyata dilihat performaku lumayan bagus. Nah, dari situ ditarik. Jadi visanya sekarang jadi Jinkoku sekarang. Jadi Sorry nih. Jadi lulus sekolah bahasa, ngambil sekolah juruan, kalau bahasa Jepang itu Senmogaku ya. Senmogaku. Senmogaku apa ya dulu ngambilnya? Dulu ngambil jurusannya dual bisnis Oh, ngambil bisnis ya. Di Osaka juga. di Osaka. Osaka juga. Beda sekolah tadi sama sekolah bahasa dulu. Beda. Oh, jadi memang jadi lulus sekolah bahasa, ngambil bisnis, Senmogaku bisnis ya. Senmogaku bisnis. Intinya gitu ya. Mm-mm. Habis kayak gitu, habis lulus baru kayak ikut-ikut dulu sama kerja di tempat perusahaan Jepang, dan pada akhirnya dia menilai, orang Jepang tuh menilai bahwa performanya baik nih, kenapa nggak ditarik jadi karyawan gua gitu. Karyawan. Segitu ya. Iya, kayak Makanya gitu. di situ jadi berkat rekomendasi dari perusahaan akhirnya jadi dapat visa. Sekarang bisa apa? Jinkoku. Oh. Engineering lah. Engineering ya. Jadi maksudnya orang kan mungkin kayak kok bisa langsung dapat kerja gitu. Caranya gimana gitu kan, nyari kerja di Jepang setelah lulus kan. Kalau di Indonesia mah kan nyari kerja lulus kita ngelamar apa. Iya. Nah, kalau di Jepang tuh sendiri gimana sih? Sama, kita ngelamar satu-satu ke perusahaan. Tapi disupport sama si Senmogakunya apa enggak? di support sih, di support. Dibantu gitu sampai dapatnya. Iya. Kecuali goblok banget gitu. Yang Maksudnya goblok, males banget gitu orangnya, Ya. bikin masalah gitu. Nggak disupport. Iya. Bukan goblok sih, maksudnya kan ada kadang-kadang yang nakal gitu kan. Gimana gitu. Masukin CV di Jepang banyak sih, cuman kalau nggak kenal orang kayaknya susah sih. Tetap. Ya, Susah banget. susah. Maksudnya tetapnya jadi dari kerjaan itu jadi tetap pokoknya Pak kita kayak apa sih Baito dulu kali di tempat orang kali Baito. waktu itu. Internship lah. Jadi setelah lulus, bukan itu setelah lulus, internship setelah lulus apa sebelum lulus? Jangan, pas sebelum lulus malah. Oh, jadi sebelum lulus tuh karena internship dulu, terus si orang perusahaan itu menilai baru, oh ini bagus nih buat ditarik jadi karyawan gua gitu baru. Ya baru. Gitu. Nah, kalau kayak Vincent tuh gimana? Kalau aku Setelah sendiri, lulus sekolah setelah bahasa lulus tuh. sekolah bahasa tuh karena aku sadar diri gitu kan. Ya. Ini bahasa Jepangnya masih benar-benar jelek banget. Hmm. Yang 3 aja waktu itu aku nggak dapat. Hmm. Di sana tuh sementara teman-teman tuh pada dapat. Hmm. Aku benar-benar nggak bisa apa-apain. Jadi masuk lagi Senmong lagi. Hmm. Jurusannya bahasa Jepang lagi. Buat belajar lebih lagi. Berapa lama itu? 1 tahun. Oh, jadi sudah belajar bahasa Jepang tuh sudah kalian kayak D3 gitu, D3 bahasa Jepang D3 gitu ya? Ada 3 bahasa Jepang. 3 tahun ya? Iya. Ngeri juga, Bos. 1 tahun di sana. Hah? Di sana tuh pengen masuknya tuh cita-citanya tuh pengen masuk ke universitas. Awalnya. Awalnya Udah Tapi- jago ya. nggak dapet di sana. Nggak dapet, lama Senmogaku sana sini nggak dapet juga. Udah ngelamar berapa? 5 apa 6 Senmogaku gitu. Nggak dapet juga. Yang Senmogakunya bukan Senmogaku biasa kali itu yang Ya. dilamarnya. ya yang isinya tuh orang-orang Jepang. Iya. Ya tahu lah itu Nah. memang susah lah ya. Nah, Top nih. di sana di Senmogaku terakhir Hmm. dilamar dapet tuh Ah. jurusannya tuh IT. Nah, dari sana di sana 2 tahun Senmogaku. Dari sana terus dikenalin sama guru, ada guru yang gurunya tuh sekarang tuh kerja di perusahaan gua sekarang. Oh. Tetap ada orang dalam ya. Yes. Tapi jalur bener ini, ada Ya. dalam jalur bener artinya bukan jalur belakang gitu Nah, ya. bukan. Ini benernya udah setengah jalur belakang kan? Dari sana. Tapi jujur lah ini mah ya. Iya, Oh. jujur aja. Rekrutmennya tetap rekrutmen seperti Nah, biasa. Ya seperti biasa. Oke, ya jalur-jalur interview gitu kan. Hmm. Dari sana ternyata dapet di 6 bulan terakhir sebelum lulus. Nah, terus di sana kan 6 bulan terakhir sebelum lulus tuh kan si guru ini kan masih ada di tempat kerja itu. enggak di sekolah aku kan masih Ah. belajar, ada kelasnya kan. Ah. Nah, setiap di 6 bulan terakhir itu aku tuh setiap masuk ke kelasnya itu deg-degan. Kenapa? Kenapa? Karena kalau aku jelek di sana di mata dia gitu kan. Nggak dapat kerja. Gak dapat kerjaan lagi. Jadi di kelas itu doang dibagus-bagusin gitu. Oh, Nah. gitu ya. Jadi kalau
Kevin nih kalau lu sebenarnya jadi dapat kerja itu karena ada guru waktu itu ngajar, Ya, terus dia kebetulan kerja juga di tempat yang sekarang Kevin kerja, ya, terus buat lamaran juga. buka lamaran juga, jadi disukai. Disukain. Oh, bukan jalur belakang sih sebenarnya lebih kayak gitu. Kalau jalur belakang kan kayak lawan Amin kan, Iya. kayak gitu. Tapi kayak gitu sebenarnya kayak jalur rekomendasi lah bahasa kita. Benar. Sama kayak masuk universitas kan kalau ada rekomendasi di profesor kan bisa lebih, maksudnya nggak begitu sulit kayak orang masuk jalur biasa. Iya, benar. Mungkin kayak gitu kali ya. Ya kayak gitu. Tapi yang basically kalau memang orang yang pengen dapat kerjaan di Jepang ini ya kayak kan beda kan visa Tokutegino sama visa kalian kan beda nih engineer. Iya. Kayak gua kan kayak gue beda kan ya, kayak yang kalau Hmm. Tokutegino kan sampai 5 tahun, cuma 5 tahun doang. Jadi kalau teman-teman ini kalau yang ambil Semongaku ini memang apa bisa lama di Jepang atau memang terbatas waktunya? Kalau engineer sendiri tuh tergantung perusahaannya, ada yang Hmm. ada yang ngasih 1 tahun, terus ya ada yang ngasih 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Hmm. Dari sana tuh ya kita bisa perpanjang aja terus, tergantung Oh. perusahaannya mau nerima apa enggak, gitu Hmm. doang. Soalnya kita hitungannya kan pekerja tetap gitu Iya. kan, bukan kontrak. Jadi selama perusahaannya mau nerima ya terus aja Nah, gitu. Tapi kita perlu support dari perusahaan juga. Iya. Oh, kayak penjaminnya gitu ya Iya, kayak buat gitu. rekomendasinya. Karena emang perpanjang visanya sekarang visanya tuh berapa lama? Sekarang aku dapat 3 tahun. Buset, bosku. Sama 3 Anjir, tahun. gue setahun bos. Tapi kan tiap 1 tahunnya perpanjang Iya sih, iya sama, emang lama sama. sih. Iya itu lebih ke sama sih sebenarnya. Iya, Bisa lama sih. Berarti kalau di Jepang nih sebenarnya nggak kayak Indonesia gitu ya, lulus dulu baru nyari kerja ya. Beda. Kalau di Jepang nih memang ya, gue juga pernah semong nggak ya. Walaupun semongnya beda sih sama kalian kan lebih ke umum ya. Kayak misalkan dalam 2 tahun, semong kan 2 tahun doang. Hmm. 1 tahunnya itu ya belajar, memang belajar fokus gitu kan. 1 tahun biasanya kan 1 tahun sebelum lulusnya kayak dibantuin support untuk cari kerja. Cari kerja. Jadi sebelum wisuda tuh orang biasanya para siswa-siswa yang di Sembongkako atau mungkin Degaku kan Degaku nggak tahu sih gue sama kayak gitu. sama kayak gitu. Sebelum lulus itu diusahakan harus dapat kerjaan dulu gitu kan. Harus. Apalagi orang-orang luar negeri yang mau kiri kaitnya apa sih ganti visa Ganti dari visa. student atau jadi kerja. Hmm. Jadi teman-teman sini khususnya teman-teman yang masuk Sembongkako tuh nggak perlu terlalu khawatir sih sebenarnya, kayak wah gue susah dapat kerja nih, kecuali memang bahasa Jepangnya nggak ada banget, mungkin agak susah juga sih mungkin ya. Minimal N2 sih kalau N2 sekarang ya. ya kalau N2. sekarang mungkin N2 gitu, kemampuan bahasa Jepangnya harus N2, tapi ya 4 tahun di Jepang impossible sih kalau N3 nggak dapet sih, hampir nggak mungkin banget sih sebenarnya. Karena kan seikatsu itu juga pasti udah terbiasa. Seikatsu tapi kehidupan sehari-harinya juga. N3 juga Seikatsu ya. N3 sih itu kan. Iya, seikatsunya keseharian sendiri N3 udah lumayan sih. Jadi memang jadi untuk teman-teman yang Semonggako tuh disupport gitu kan ya buat nyari kerjanya. Jadi dikasih informasinya ini loh, ini yang buka lowongan tuh ini mau apa enggak gitu ya. Iya benar. Benar nggak sih? Bener. Oh, gue kan soalnya kayak gue makan langsung ya. Oh. Dari awal udah lu di sini gitu. Jadi pas sekolah tuh udah ditentuin. Kalau gua gitu ya. kajiannya di mana ya? Iya, udah ditentuin. Tapi mungkin tapi setiap sekolah sama setiap perusahaan beda-beda kebijakannya. Mungkin ada juga yang waktu itu kayak 1 tahun apa 6 bulan sebelum lulus tuh dia mensetsu tapi interview kerja sampai pada akhirnya sebelum wisuda kan ada pengumuman kalau diterima sini udah dia ada yang kayak gitu. Kalau saya mau ngaku sih sistemnya beda sih kita ya. Mungkin di 6 bulan terakhir tuh, mungkin setahun terakhir tuh kita udah mulai dikenalin sama Perusahaan. Setsume Ah. yaitu di event di mana perusahaan tuh mulai ngenalin diri ke Siswa. calon pekerja. Ya job fair lah, job Iya, fair gitu. job fair di Jepang gitu. Nah, itu kita udah mulai belajar buat gimana kenalin diri kita di dunia bisnis, gimana kita buat CV, gimana kita harus interview di depan mereka gimana. Dari situ mulai belajar kayak gituan sih dari setahun terakhir tuh. Tahun di Semonggako. Di Semonggako. Oh, jadi Semonggako tuh kalian tuh di sekolah Semonggako tuh diajarin gimana caranya bikin CV, Iya. diajarin gimana caranya interview nanti sama orang Jepangnya gitu ya, bahasanya juga Iya. itu juga diajarin kayak gitu, Iya. makanya nggak ngebling-bling banget ya. Hmm. Oh iya. Oke. Jadi susah juga ya ternyata ya dari kerja di Susah, Jepang ya, susah nggak banget, gampang Sama banget. banget, udah mau nyerah awalnya beneran. Iya. Itu CV udah sampai ngeprint berapa banyak gitu kan. Bener, Aduh. udah nyiapin 10 kan gak kepake ada gitu Iya. ya. Oh, sama kayak Indonesia ya gitu ya. Oh, tapi bedanya juga ada loh. Tadi Apa? CV yang kita keluarin di ke tiap perusahaan tuh harus beda-beda isinya. Ya.
Iya nggak sih? Bener. Oh iya, nih gua baru tahu nih, baru tahu nih gua nih. Bener, Gua nggak bikin CV soalnya. Bener, itu. bener. Maksudnya apa nih? Kok bisa harus apa masuk di tiap perusahaan beda-beda? Kalau di Indonesia bahkan satu CV ya masukin sebarin aja gitu kan. Iya. Sama CV-CV-nya sama tuh nggak masalah. Lah kok maksudnya gimana nih? Gua nggak tahu nih kalau di sini. Kita tuh kan kayak di sini kan kita ada ini kan, ada nulis gimana punya skill apa, belajar apa, belajar apa. Nah dari situ tuh kita harus ngebuat kita tuh mau masuk ke perusahaan A, kita kalau di perusahaan A itu mau ngerjain apa, mau ke depan itu mau ngapain, sama selanjutnya mau ngasih sesuatu apa nggak ke kantor ini, kayak Iya. gua bakal mau ngebuat aplikasi apa buat kantor ini ke depannya ini mau ngerjain ini, terus kalau bisa nanti nge-manage apa buat perusahaan ini, kayak gitu-gitu tuh tiap perusahaan kan beda-beda kan, soalnya kan visi misinya kan tiap perusahaan beda-beda. Jadi harus cocokin juga dari skill kita, masukin ke perusahaan A ini harus ngapain aja gitu. Susah banget, boy. Susah banget itu. Tapi kan diajarin ya, walaupun susah, tapi ada basicnya gitu ya. Ada. Oh jadi kalau kita mau ngelamar di ke perusahaan A yang bidangnya ini, jadi harus disesuaikan dengan job desk yang ada di situ, terus kita menunjukkan di CV-nya itu bahwa kita bisa ngerjain apa yang ada di perusahaan itu gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kalau IT ya kita bisanya IT-nya ini kita didorong ke sana ya, Iya. biar diterima maksudnya gitu. Iya. Oh, jadi kalau misalkan ada 10 jenis perusahaan berbeda yang bergerak di bidang yang berbeda, kita bikin 10 CV berbeda juga. Bener. Anjir. Iya. Jadi nggak asal ngeprint masukin kita. Nah, Pap, 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 pap. iya. Zaman kita ada chat GPT waktu itu. Untungnya ya. Pakai chat GPT. Anjir curang banget itu. AI. Zaman Udah ada Iya. awal keluar Awal keluar keluar. ChatGPT. Lagi boomingnya ya. Orang belum banyak yang tahu ya. mana ngerti. Oh, kok bisa kalian tahu dari Kalau aku sih kan emang basicnya sekolahnya IT, jadi Oh, iya. dari gurunya dikenalin gitu. Iya. Oh, emang gurunya nyuruh. Jadi kalau kalian nggak bisa udah pakai ChatGPT aja gitu. Nggak juga. Gak juga. Tapi ya ada namanya ini kalau bisa dipakai silahkan pakai gitu. Iya. Oh gitu. Saya pakai gitu mau untuk mempermudah diri sendiri gitu. Ya dulu masih nggak ngerti, nggak apa-apa. Kalau sekarang udah pada ngerti. Dulu Hmm. kemarin aja gue dimarahin bikin laporan pakai ChatGPT. Ketahuan. Ketahuan ya. Kenapa ketahuan? Bahasanya. Gue suruh baca sendiri nggak ngerti. Parah. Kanjinya nggak bisa gue baca. Parah. Oh, jadi sebenarnya nih dari Bun lo sebenarnya kerja sekarang ini kan udah visa Gijin Koku kan pasti kan ya itu general lah ya namanya jenis visa kan ya. Bahwa kayak Gijin Koku terus ada visa apa engineering itu sama Gijin Koku gitu. Sama. Nah berarti lo nih sekarang sebenarnya kerjanya apa sih Gijin Koku bisa dapat Gijin Koku tuh Gimana? di bidang apa ya bergeraknya gitu atau perusahaan di bidang apa lagi? Ini di properti kalau gue sekarang benernya ya. Kalau lo sendiri Tin? Berarti ya IT. Oh, jadi meskipun visanya sama gitu Gijin Koku tapi di perusahaan yang beda gitu ya. Beda. Gerakannya beda jadi. Iya. Oh, jenis visanya aja mungkin Gijin Koku kali ya. Jadi kerjanya di properti sama di IT. Oh, tapi engineering ini juga benernya translator juga maksudnya ke Ya, ini juga. cukup luas sih cakupan. Oh, Jadi iya. cakupannya gede banget benernya engineering ini. Jadi kerjanya cakupannya banyak gitu. Jadi Iya. teman-teman nih jadi engineering tuh apa enggak setahu gua taunya engineering itu terpaku di orang-orang yang lulusan teknik aja gitu maksudnya. Enggak. Enggak atau ada jenis visa lain gitu selain Gijin Koku emang begitu? Ada sih ada yang lain, cuma banyak banget Banyak sih. banget Jadi- sih kalau visa kerja di Jepang ya banyak banget. Bisa kerja. Iya. Tapi memang banyak yang dicari itu adalah visa Gijin Koku bagi orang-orang Gaikoku kayak kita nih Iya. mungkin ya. yang paling terkenal lah kalau kata gue. Iya, yang paling kenal dan mungkin visanya jauh lebih fleksibel gitu dibanding visa-visa lain gitu ya. Dan masa hidup di Jepang juga lebih panjang gitu ya. Oh, gimana nih? Setelah kalian lama, udah berapa tahun sih sekarang anyway? Kalian Masuk Jepang? 5 tahun? 5 tahun setengah. Oh iya, 5 tahun setengah kayaknya deh. Selama kalian tinggal di Jepang nih, apa sih? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menurut kalian menarik atau mungkin ngeselin atau whatever gitu yang pernah kalian rasain dari siapa dulu sama di Jepang? Yang berkesan banget sih yang Hmm. berkah gitu kan. Hmm. Ya pernah diusir dari apartemen sih pernah sih. Why gitu? Kenapa diusir di apartemen? Ada alasan apa? Kok bisa diusir gitu? Lu bayar kan? Bayar, gua bayar. Kok bisa lu bayar tapi diusir?
Gimana ya ceritanya? Panjang banget itu. Jadi itu apartemen itu sebenarnya punya orang asing juga. Oh, yang Punyanya si orang punyanya asing. pemilik disewain. Disewain. Tuh, tapi si penyewanya itu punya masalah sama emaknya. Mamanya. Ada mamanya dan Mama tuh orang tuanya, orang tuanya, Iya. orang tuanya. Tiba-tiba nggak bilang ke dia, tiba-tiba itu apartemennya mau dijual. Sedangkan kita masih di situ pas itu. Ya, dan gua juga nggak tahu, gua lagi online kelas tiba-tiba kan, lu tiba-tiba ngomong Itu one room atau gedung yang mau dijual? One room. Roomnya. Oh, bukan gedung satu apartemen. bukan. Iya, terus. Ya gitu, gua juga kaget, gua gak tahu apa-apa. Hah? Lagi online kelas tiba-tiba dia bilang, besok apa seminggu depan bisa keluar gak dari sini? Gua bilang, lu ngomong apa? Gua lagi kelas gitu kan. Ya gimana ya, gue juga tiba-tiba diketahuinya pakai WhatsApp, men. Iya. Nggak ditelepon gue. Gua belum nyiapin apa-apa, duit gak ada waktu itu kan. Mau pindah gimana aja? Mau jadi gelandangan di sini aja. Oh, jadi kalian pernah diusir gara-gara hal itu? Iya. Pernah. Oh, jadi si apartemen itu sebenarnya punya orang. Si orang anak masih muda lah gitu ya. Iya, Terus dia punya masih orang muda. tua gitu. Dia disewain tapi tanpa bilang-bilang sama orang tuanya. Kayaknya sih kayak Kayaknya gitu. gitu ya. gitu. Bisa aja tahu-tahu aja seorang tuanya butuh duit kali mau dijual gitu. Gak bilang lagi. Iya. Kasian. Terus gimana tuh? Kayak sudah apa penyelesaian masalahnya pada saat itu? Langsung kan nggak nyari apartemen nggak gampang lah bro ya. Langsung seminggu langsung ketemu langsung bayar gitu kan nggak mungkin kan. Dokumennya kan butuh waktu lama tuh. Iya. Nah, waktu itu gimana tuh? Waktu itu Numpang. Diusir numpang. waktu itu kebetulan si ownernya tuh mau tanggung jawab sedikit. Tanggung jawab Ah. sedikit, dia tuh punya properti lain, jadi disewain ke kita Sementara. Tapi pas kita kesana propertinya tuh bener-bener kecil banget buat 2 orang. Muri gitu maksudnya. Gak bisa, bahkan pas kita pindah ke sana box buat pindahan kita gak dibongkar itu. Gak masuk lah ya. Gak mas. Dibongkar bingung taruh mana. Gak bisa tidur kita. Iya. Terus kalian tidur gimana? Literally ini kasur selesai. Ruangannya selesai. Yes. Kayak gini jangan-jangan. Iya kayak Lebih gini. kecil dari ini. Kayak gini. Iya tuh. Lu bayangin ini kasur sini. Kayak seruangan ini tuh. Wah, Iya. barang gua Terus taruh dapur, mana, dapur. men? Yang kayak kosan kita berarti dulu ya. Di Iya. Indonesia kali ya. Iya sih. Iya. Ya Tuhan kasih ya. Terus Di sana terus berapa Ya, lama itu? seminggu apa? Berdua kalian sana. Seminggu apa 2 minggu. Iya. Pertamanya ya udahlah nyantai dulu sambil nyari gitu kan. Sambil nyari tiba-tiba di 1 minggu apa di 2 minggu pertama listriknya mati tiba-tiba. Pasti belum dibayar. Wah, bukan, men. Kita tuh kontraknya itu udah include listrik, air, gas. Nah, Kata si pemilik. Iya. Oh. Terus kan tiba-tiba dimatiin sama Iya. si pemiliknya katanya tuh suruh kontrak sendiri katanya. iya. Di sana udah malas kan kita berdua Nah, nyari teman numpang. numpang di mana? Iya. Di teman Jadi teman. Oh, jadi tapi kan di Jepang setahu gua kalau mau pindah-pindah gitu harus ganti-ganti alamat. Waktu itu belum ganti alamat. Udah. Langsung ganti lagi. Ganti lagi. Iya kan Kakaknya gimana tuh masuk kartu keluarganya? Masuk ke si pemilik utama gitu. Masuk dulu sementara. Kayaknya mungkin karena nggak lama belum masuk. Belum masuk kayaknya. Oh. Iya. Itu karena saking keselnya kali ya, tiba-tiba kenapa listrik Ya mati itu kan udah beres kerja ngantuk capek tiba-tiba listriknya mati kok mati itu kan. Iya. Ketemu tapi apa daerah ketemu. Dibantuin juga masih bapak itu sama si. Oh, Enggak udah bodo amat udah. Udah berdebat Dari keluar. situ gue udah males berdebat sama ownernya juga. Ya udah ujung-ujungnya ya udah langsung kontak temen, udah bisa numpang nggak? Nanya dulu kan. Bisa, langsung ya udah besok langsung pindah ya gitu. Langsung gitu. Terus Langsung cus pindah gitu. ke teman selamanya di teman itu. Iya, kayaknya sampai lulus. Iya sampai lulus sih. Sampai lulus. Sampai lulus di teman. Iya. Maksudnya di teman tuh pindah alamatnya pun di situ, lapor ke Iya, Syakuso. benar. tetap. Benar. Karena kan setiap pindah di Jepang kan kita harus kan kayak ada tagihan apapun surat-surat apapun pasti kan harus sampai ke alamat yang utama dong. Berarti harus Iya. lapor ke Syakuso dong. Benar, harus. Berarti bayarnya PT-PT maksudnya gitu. Oh iya. Iya, Ya, teman-teman sharing gitu sharing. maksudnya. Oh iya Plusnya iya. juga kan bisa lebih murah. Yes. Iya benar-benar. Oh iya itu strategi para mahasiswa. Iya. Itu salah satunya. Iya strategi para mahasiswa sih benar ya.
Anyway, ini bukan alkohol ya. Minuman biasa ya, soda ini. Soda, men. Mirip kayak minum alkohol tapi bukan alkohol ya. Non alkohol. Di depan kamera doang. Bergaya aja. Aduh. Gitu ya. Nah, terus kalau lu sendiri pun ada nggak cerita lain gitu yang menurut lu kayak menarik gitu selain tadi Gimana ya? selama tinggal di sini atau kisah cinta gitu ada nggak? Ada. Pernah deket sama siapa gitu? Aduh. Jangan disebutin udah lah. Aduh, banyak banget. Gak usah disebutin namanya, maksudnya ya kayak paling berkesan gitu apa ya? Ada nggak sih yang bisa diceritain buat teman-teman? Aduh, tapi kalau soal cinta buat di Jepang tuh susah banget, men. Makanya jadi atau jadi curhat di sini. pengalaman lain gitu ada nggak gitu yang bisa diceritakan? Nah, lucu atau apa gitu yang menarik? Mungkin pengalaman yang menurut gua bagusnya tinggal di Jepang, nilai plus tinggal Nah, di ya, Jepang oke, kali oke, ya. oke. Soalnya karena gua kan sering jalan-jalan keluar kota nih. Nah, gue tuh suka ketinggalan kereta terakhir di Jepang. Oh iya gue sudah paham nih sekarang. kalau orang Iya, Jepang iya, nih kan iya. ngomongnya. Hmm. Nah, enaknya di Jepang ini kita tuh nggak perlu mahal-mahal bayar hotel. Nah, itu kita punya banyak pilihan nih antara mau nyewa kamar tempat karaoke, kalau nggak nyari tempat internet Cafe. Wah. Internet cafe. kafe ya? Internet cafe. Internet cafe. Warnet. Wah, warnet di Indo ya. Nah, enaknya tuh di Jepang tuh warnet-warnet tuh udah kayak bilik-bilik khusus lah, ada pintu, ada kuncinya. Terus ada itu loh, ada Shower. kamar mandinya juga. Shower tapi shower umum kan? Enggak per bilik maksudku. Per bilik loh, per bilik. Serius? Ya. Ada yang per bilik? Iya. Berapa harganya sih? Setahu gue itu sih 2.000 dia yang nggak ikut showernya juga nggak itu. Maksud gua kayak ya warnet biasa disekat gitu kan. Disekat. Terus showernya makan di luar. Sharing gitu kan. Iya. Sharing. Tapi ya kayak kamar mandi Kayak biasa. homestay gitu kan. Iya, bisa dikunci, nggak yang shower yang kayak buat di tempat kolam renang umum gitu yang jejer nggak kayak gitu. Iya dong kalau itu mah. Iya Iya. kan. Maksud gua sharing itu dipakai untuk semua pihak wisata, untuk semua tamu. Cuma ya kamar mandi tetap dikunci dong. Tapi bersih banget di sini. Iya Udah dong. kayak hotel. Ah, itu worth it ya maksud gua. Worth it, murah banget. Murah banget. Gue cuman habis mungkin 180.000 rupiah kali kalau dilupain. Cuma Sekitar 1.500 yenan ya. Iya, murah. 1.500 1.600-an lah kali ya. Iya. Oh iya. Jadi ini mungkin untuk bagi teman-teman yang pengen ekspor Jepang gitu ya di sela-sela waktu liburnya kali Iya. ya. Daripada nyawa hotel gitu kan yang lumayan harganya ya. Salah satu alternatifnya itu apa tadi? Internet cafe. Internet cafe. Tapi oke kan ya, ada kasur, bisa internetan. Kalau kasur dibilang kasur, jarang lah yang ada kasur. Kayak futon gitu mungkin mirip-mirip gitu. Sofa bed. Sofa bed. Sofa bed. Kayak gini nggak sih? Kayak gini jangan-jangan. Minimal kursi gaming lah. Oh, kayak gini. Iya. Tapi enak dong sih gaming buat Enak. enak sih. Dan Jepang enak lah ya menurut gue ya. Enak. Ada komiknya kadang-kadang. Ada ini bar minuman gratis juga. Tapi nggak semuanya alkohol dah. Oh, enggak dong. Jus segala macam ada dong. Jus, cola. Kayak di karaoke itu kan? Iya. Ya, soft drink. Soft drink. Yang soft drink gitu ya. Oh itu gratis cuy. Gratis. Serius? Serius. Sumpah gue demi Allah. Selama gue hampir 5 tahun di Jepang nggak pernah nih di net cafe itu nginep-nginep selain di hotel. Sekali-sekali kalau pergi jauh udah. Susah banget lebih ini. Ya, diem-diem aja. Tapi someday emang bisa satu bilik berdua. Ya nggak boleh dong. Makanya gue tanya. Kalau gitu mah ke hotel, men. Iya. Jadi tapi tadi menarik banget sih ya yang apa kayak diusir itu. Gue sumpah sih kayak gak pernah gitu kok kayak gak pikiran karena kan nyawa rumah di Jepang kan harus ada kayak aku segala macam kayak gitu kan. Ada kontrak segala macam bisa diusir itu. Menurut gue pengalaman yang cukup berharga sih mungkin. Apa gara-gara itu justru ini lu jadi kerja di real estate itu Bun? Ya, karena Tama-tama kebetulan aja gue. kebetulan aja mungkin atau ada dendam semata tendam gitu. Tapi aman lah ya kerjaan lah ya, lancar lah ya. Sekarang Lu- ada. Jadi 5 tahun dari awal yang bahasa Jepang gak tahu apa-apa gitu ya. Yang kayak cuma tahu hiragana ya sama lah kita. Gua lu berdua bukan lu kotobonya mungkin agak lumayan lah kalau lu ya. Gua kotobonya nggak parah banget sih sumpah Sukuji aja gua nggak tahu. Taberu aja nggak tahu sih waktu itu. Waduh. Hiragana katakana parah banget sih sampai sini. Jadi
masih blank banget, bener-bener kayak belajar awal bahasa Jepang Ya. sini Sama sih gue juga. ya kan. Tapi kalau kitanya mau berusaha Oh, ya iya. kan, belajar ya semalas-malasnya kita juga pasti belajar lah minimal ya. Iya. Nggak mungkin nggak belajar sama sekali ya. Ya bisa sampai pada akhirnya kalian ya kayak teman-teman nih yang pada akhirnya ya sholat semonggako segala macam dapat visa Gijin Koku yang akhirnya nggak terasa udah hampir 5 tahun di Jepang ya. Iya. Cepet banget. Nggak terasa nih. Nih jujur sih kalau teman di berdua ini apa ya? Salah satu bukan salah satu ya. Salah 3, salah 4 kali. 1, 2 Acep, lu, lu 3. Ya mungkin dari satu generasi ini yang paling sering ketemu saya sama gua kali ya. Wah, selama gua di Kansai, kalau di Gifu kan beda lagi ya. Ya, jadi emang ini oke lah temen gua juga. Dari dulu kayaknya nggak pernah putus itu komunikasi gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Kadang-kadang gua juga numpang ke mereka. Gitu. Kalau lagi gua ke Kansai bro, sorry bro, aduh Bapak, lagi butuh nih Kansai gua numpang lah ya, tidur lah ya gitu. Cepet lah ya kayak gitu. Sorry lah. Gue juga Gifu. Ya sekali Gifu doang. sekali Itu waktu sempet itu. sih. Iya. Sempet ya. Makan mie ayam juga. Iya. Iya, Ya, yang lagi. Ya lu mau kemana? Sirakawago ya? Sirakawago. Oh, Bener-bener. Sirakawago. Tapi ya itu namanya pengalaman ya. Pengalamannya. Ngebayangin ya ini mungkin kita udah kayak gini ngebayangin nggak sih kalian dari awal berangkat ke Jepang sampai pada akhirnya kayak sekarang kayak merasa ya kalian udah mungkin bisa dikatakan mandiri lah ya. Kalau orang Jepang nyebutnya ke sakaijin kan. Iya. Ya kan kalau udah lulus sakaijin kerja kayak Sakaijin. gitu, sakaijin kan. Kalian ngebayangin nggak sih bisa kayak sekarang gitu kondisinya dulu gitu, kebayang nggak sih oh ternyata gue akhirnya kayak jadi kayak gini ya sekarang ya gitu. Gak kebayang sama sekali. Nggak kebayang sama sekali. Dijalanin aja bagaimana sih? Iya. Dulu sebelum kantor bilang mau nerima itu malah kira wah kayaknya nggak akan kerja lah di Jepang. Balik Itu gitu ya. Kayaknya udah mau balik kayak dalam hati itu udah. Maksudnya udah mau kayak balik tuh bilang, emang karena pengen balik atau memang karena memang nggak ada yang rekomendasi perusahaan yang mau merekomendasikan kita akhirnya terpaksa untuk pulang maksudnya gitu. iya kayak mau nyari perusahaan baru juga kan pas itu kan gue juga udah mau lulus kan. Iya. Jadi bener-bener waktu buat nyari perusahaan tuh pendek banget. Jadi kirain kalau memang itu nggak dapet ya mau nggak mau dulu antara milih masuk TG atau pulang gitu. Oh gitu. Jadi yang kalau nggak dapat visa Gijin Koku itu ya untungnya waktu itu masih mungkin ada TG gitu ya. Iya. Ada program TG dari pemerintah Iya. jadi masih bisa lanjut di TG walaupun sisanya mungkin 5 tahun Oh, 5 tahun Waktu kerja. zaman kita tuh dulu bisa awal-awal TG sih itu. iya Bisa itu kita apa pas sih? ke Katsudo Bisa takutnya Katsudo jadi Oh, tapi kan itu nggak lama cuma 6 bulan ya, cuma kalau nggak 6 salah. bulan. 6 bulan. Cuma 6 bulan. Untuk kayak persiapan kita nyari kerja tau. Iya. Kalau nggak salah kan. Iya. Waktu itu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Itu Ya, kan udah. Toko Tekatsudo kan kalau nggak salah di zaman corona aja sih sebenarnya. Iya. Karena waktu itu kerjaan belum terlalu banyak dibuka ya. Iya, Kalau susah nyari kerja jadi. ada susah nyari kerja jadi diringankan oleh pemerintah dikasih Toko Tekatsudo. Gue juga sempet dapet sih itu. Oh sempat Sempet ya jadi peralihan antara visa kerja sama student itu kan ada biar ada maksudnya biar nggak ilegal gitu jadi Katsudo dulu. iya betul. Gitu jadi baru sambil kerja di perusahaan gitu dengan jam tertentu gitu kan. Tapi inget-ingetnya pelajar dimanapun anda berada sesuai dengan aturan pemerintah kerja Aruba itu 28 jam ya. Iya nggak sih? Bener. Aturannya kan gitu. Aturannya. Tapi aturan aja yang ada. Pokoknya kalau kalian mau hidup aman, taati aturan, bayar pajak dan asuransi. Yes. Insya Allah hidup kalian aman ya. Iya nggak sih? Tentang Ada di Jepang dan bisa lama lah insya Allah. Jangan dikira nggak bayar asuransi, nggak bayar pajak, Nggak akan ditagih. kerja. Itu sampai lu mati juga bakal datang tagihannya. Iya bener-bener. Soalnya lo mau pindah kemanapun pasti tuh datang tuh tagihannya. Datang nggak tahu gimana caranya. Iya, Ya, sama selama lu juga. tercatat Iya. di sana ya pasti datang Iya. gitu. Iya. Soalnya kalaupun nggak dibayar juga kan tagihan naik terus ya. Sambil dimakan kali. Ini gue badan udah maju-maju terus. Kayaknya kalau nggak dibayar tuh kayak tagihan tuh makin naik nggak sih? Kayak ada denda gitu ya tiap bulan. Kayaknya deh. Soalnya gue aja udah mahal banget kemarin. Hawking juga gue kayaknya waktu itu sih gue ngerasa kayak wah dibayar kok kayak makin mahal gitu ya. Kayak ada dendanya sih kalau nggak salah. Dendanya hubungannya banget. Cuma di pengalaman juga nih mungkin untuk beberapa teman-teman yang mungkin pernah ngerasa nunggak bukan ada tiba-tiba datang tagihan
asuransi gitu berapa juta, gitu kan 8 juta terus 10 banget ya. Apa 100.000 yen gitu kan. Itu sebenarnya tinggal telepon aja ke kantor pajaknya, itu bisa dicicil, nggak harus Iya, langsung nggak harus langsung dibayar semuanya. Jadi tinggal telepon aja, kita mampunya setiap bulan bayar berapa, yang penting dibayar. Sebenarnya gitu ya. Iya bisa. Pajak juga sama kan Pajak gitu ya. sama. Jadi nggak seketat itu sih sebenarnya. Nggak kayak viral-viral sekarang di Indonesia, cicilan motor, kalau motor yang nggak kecicil ditarik. Nggak dengar gak sih? Iya ada itu. Iya. Tiap bulan selalu muncul di TikTok. Enggak ya. Kalau di Iya. Jepang gitu ya, masih Iya. bisa dikeren-keren. Ya sekesal-kesalnya sebeci-becinya orang Jepang, kalau pajak tetap dikasih keringanan sih sebenarnya. Nah itu ngaruhnya kenapa harus dibayar pas nanti mau perpanjang visa, ganti visa, kita perlu ngajuin surat itu, bukti bayar pajak ke kantor. Batu nggak Iya kebayar, benar. nggak bisa ditarik. Iya benar. Jadi kalau nggak pajak justru visa kita nggak akan jebol ya. Iya. Nggak bisa diperpanjang. Hati-hatinya di situ. Itu berarti salah satu kunci teman-teman yang pengen punya apa visa kerja, izin koke, whatever lah, mau TG kayak apapun itu ya. Iya. Pajak harus dibayar karena ketika kita perpanjang visa, terus kalau masih ada tunggakan pajak segala macam, itu kan ada laporannya. Dan biasanya untuk perpanjang visa itu pihak imigrasi itu minta laporan pembayaran pajak kita selama 1 tahun 2 tahun ke belakang itu ya. Ya itu dia. Jadi siapapun teman-teman yang mungkin yang sekarang masih sekolah di Semonggako atau apapun, masih merasa dia nggak pernah bayar pajak dan nggak pernah bayar hokkensho atau asuransi. Saran gua harus dibayar. dibayar men. Kalau kalian masih pengen lama di Jepang, ya nggak sih? Bener. Oke. Taatilah peraturan di Iya. Jepang. Iya. Kalau kalian pengen lama di mana bumi berpijak, malah ikutilah aturannya di mana Bener. bumi itu dipijak. Bener. Iya. Bener. Itu pesan juga ya. Nah ini dari kalian nih berdua nih, mungkin lu udah mau ditutup kali ya. Aduh, apa Pesan ini? untuk teman-teman yang mau ke Jepang nih, yang masih di Indonesia nih. Oh. Ya, yang masih di Indonesia nih, menurut kalian nih apa sih ya pesan yang perlu disampaikan ke teman-teman gitu, yang harus dipersiapkan atau apapun itu sebelum berangkat ke Jepang? Jawabannya apa gimana? Dijawab bener ini ya. Mau bener dulu, mau salah dulu nih. Mau bohong dulu, mau ini Mau langsung aja gitu. Aduh, langsung aja gimana Nah, nih? boleh. Jangan ke Jepang aja gitu. Ya bener. Beres. Yang untuk Jepang tuh semua serba manis tuh, aduh, Nggak ada gitu. Jangan. Janganlah. Jangan. Serba pahit malahan semua di sini. Tapi iya yang perlu disiapin sebelum ke Jepang minimal Hah? bahasa Jepang lulus N4 lah. Kalau kata gue ya buat sekarang. Soalnya di sini biar habis nyampe di Jepang biar bisa langsung dapat aruba itu lah minimal. Oh iya benar-benar itu penting banget sih ya buat kelangsungan hidup Iya. teman-teman tadi selama di Jepang. Tanpa aruba itu kayaknya agak susah sih bagi orang-orang Susah. Indonesia nih ya. Kecuali ya mungkin anak juragan. Enggak, beda men. Itu beda kali ya. Itu beda jurusan. Ya, kalau kayak kita ini tetap masih butuh pemasukan lain selain ya itulah Iya. untuk kelangsungan hidup di sini, dan kita nggak terlalu stres sama sekolah sama kerjaan juga Iya. ya kan. Aruba itu liburan juga butuh kan. Itu Iya, kan butuh biaya. itu men. Jadi itu ya harus dipersiapkan tuh. Jadi apa tadi? Bahasa Bahasa. Jepang ya. Bahasa Jepang. Pasti. Kalau dari lu apa? Yang bahasa Jepang mental gitu. Oh iya. Mental bener. Iya, Mental. Culture shock kali ya. Iya. Karena culture shock di sini. Iya. Orang Jepang tuh nggak sebaik Baik di depan doang, baik di depan doang. Iya. Gitu kan. Banyak ya, tatemae lah istilahnya. Tatemae lah sama sini. Baik di depan tapi di belakangnya. Ya. kayak gitu, nggak suka atau apa gitu. Iya. Jadi kalau tiba-tiba diomongin dari belakang biasa aja ya, di sini tuh udah hal biasa. Udah hal biasa. Udah. Jadi nggak jangan terlalu diambil hati ya. Yang penting Iya. kerjaan aman, Aman. gaji masuk, bisa berjalan. Aman. Hidup lengkap. Gila. Tapi mantap banget sih cerita hari ini ya. Untuk podcast gue yang pertama nih udah lumayan memberikan informasi sih. Mudah-mudahan buat teman-teman di sana, siapapun yang masih di Indonesia yang pengen sekolah, belajar ataupun kerja gitu ya. Ya mungkin dari informasi yang kita sharing ini, siapa tahu bisa memberikan informasi dan inspirasi bagi teman-teman. Oh caranya gini. Kalau pernah ada yang mau ditanyain, silakan di komen dulu.
Iya kan? Gitu Nanti kan. dijawab sama Nanti Bang dijawab. Bang. Nanti kita jawab. sama kita Iya, iya. beda Oh, tamu kita lagi. ya. Oh, Beda tamu iya, lagi iya. kan tangan. Benar. Iya, Tapi iya. kalau mau diundang lagi nggak masalah gitu. Iya, iya. Tapi emang kayak akhir-akhir ini kayaknya nggak, sekolah bahasa nggak terlalu populer sih menurut gue ya. Karena Iya sih. banyak visa-visa, karena orang kan mungkin mikir gimana sih caranya keluar negeri tanpa biaya, ya banyak program-program gitu kan sekarang Banyak kan. sih Kayak sekarang. beasiswa Kaigo lah, atau beasiswa dari pemerintah yang government juga ada kan. Ada. Banyak sih kayak gitu. Jadi untuk teman-teman kalau pengen tahu informasi-informasi lanjut gimana caranya bisa berangkat ke Jepang tanpa biaya minimal, ya tonton terus di podcast kita. Nanti kita datengin sumber-sumber lainnya Yang- ya yang relevan dengan judul YouTube-nya, dengan judul ininya apa, podcastnya. Ya, tapi thank you banget nih teman-teman udah Oh, nyempetin waktunya datang ke sini untuk sharing-sharing selama perjalanan di Jepang. Tadi seru banget lah menurut gua. Oke banget. Semoga silaturahmi kita terus terjaga ya. amin. Ke depannya. Sukses terus, lancar terus ya. Oh Ya, iya. lancar terus. Jangan putus-putus. Lo kalau punya bini ya bawa juga sini biar rame. Bikin kita part 2-nya dong. Ini berdua datang nih. Nanti kan kita berempat, berarti berenam nanti gua Oh, kita. benar ya, benar. Iya kan? Part 2-nya. Kerja sebelum punya bini, nanti kan sharingnya kok bisa lo bawa bini gitu, gimana caranya bawa bini gitu, ketemunya gimana, kan itu kisah cinta ceritanya. Benar. Tapi kalau bawa bini kayaknya lu udah bisa cerita deh. Tapi kan Iya. cerita kita Oh, benar. bertiga kan beda-beda Benar. gitu, bisa ketemunya kayak gimana, kapan nikahnya kita nggak pernah tahu kan. Iya. Ya lu baru nikah, gue punya anak 3 bisa jadi. Wah, ini Bisa, udah boleh nanti ada 3 tuh. Jangan, bini gue pengennya 1 doang bos. Maksud sih. Jepang bos ini bos, biayanya nggak kayak Indonesia bos. Ya kan ke depan juga pengen tahu. Iya sih, bener. Tapi bener lah itu, thank you banget lah ya, kapan-kapan main lagi ke sini. Siap. Ya jangan kapok, ya kita apa adanya aja. Yang penting nih ayam jalan terus aman. Yang penting ada yang berangkat sini lagi. Insya Allah, itu dokter ini kan. Iya. Oke lah, mungkin ini aja kali ya yang kita obrolin, yaitu dia cerita kita hari ini di Jepangin Podcast. Bapak, semoga minasang semua dapat tawa, semangat, dan sedikit makna dari setiap kata yang kita ceritain tadi. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman lu yang butuh informasi apapun tentang keberangkatan dari Indonesia ke Jepang gitu kan ya. Terus jangan lupa juga share ke lagi-lagi ke teman-teman juga yang lagi berjuang juga di Jepang. Siapa tahu bisa jadi obat rindu keluarga maupun si cinta. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat juga, hidup boleh pusing tapi jangan lupa nonton di Jepang. Iya.